Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak-anak kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertatap muka saat ini meskipun dalam kondisi pandemi secara daring. Semoga anak-anak di sana selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Belum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya diawali dengan berdoa dimulai. Al-Fatihah. Di sini ada yang belum hadir untuk absen. Tolong anak-anak mengisi absen di link yang saya bagikan lewat chat ini ya. Jadi anak-anak silakan mengisi absensi di situ. Oke. Untuk penilaian diri pada di akhir sesi nanti, anak-anak harus mengisi penilaian diri. Saya munculkan di chat ini. Setelah KBM, setelah pembelajaran ini nanti, silahkan anak-anak mengisi link tersebut untuk mengetahui sejauh mana motivasi kalian dan juga pemahaman kalian terkait materi kita. Minggu lalu kita membahas materi apa? Struktur virus, replikasi Replikasi virus ada siklus apa saja? litik, sama organik. Dari siklus litik, siklus lisogenik, satu virus. Kalau siklus litik kemarin bisa menghasilkan berapa virus? 100 sampai 200. Itu satu siklus litik, bisa dibayangkan. Nah, kira-kira penularannya itu lebih banyak dampak merugikan atau menguntungkan? merugikan. Merugikan, ya. Merugikan. Itu nanti akan berhubungan dengan peranan virus. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang menganalisis peran virus dalam kehidupan melalui studi literatur atau analisis jurnal ilmiah. Yang kedua, melakukan kampanye tentang bahaya AIDS atau COVID-19 melalui video yang diunggah pada berbagai media informasi. Dari gambar tersebut bisa dilihat ya, siapa yang mau membuat satu pernyataan aja tentang gambar tersebut. Terapi genetik. Terapi genetik menggunakan apa ini? Adenovirus. Adenovirus sebagai apa? Vektor. Nah, kira-kira apa itu vektor itu? Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Kemarin anak-anak sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Anak-anak sudah mengidentifikasi masalah dari jurnal yang saya bagikan ya. Kemudian anak-anak juga sudah berkelompok untuk mengumpulkan data. Kemudian anak-anak sudah berdiskusi untuk mengolah data grup WA-nya masing-masing. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Kemarin jurnal ilmiah A ini untuk kelompok 1 ya. Jurnal ilmiah F untuk kelompok 6. Kemudian anak-anak nanti membuat kampanye, video kampanye ini ya. Baik, sekarang kita masuk ke presentasi ya untuk verifikasi data. Silakan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal ilmiah tentang virus avian influenza. Jurnal ini diterbitkan oleh Balai Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit. Judulnya yaitu virus avian influenza H5N1 dan potensi penularannya ke unggas dan manusia. Peran menguntungkan virus dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan maupun genetika. Contohnya interferon. Virus yang digunakan untuk memproduksi interferon. Peranan merugikannya yaitu menyebabkan munculnya penyakit pada makhluk hidup. Contohnya virus HIV yang menyebabkan AIDS, virus H5N1 yang menyebabkan flu burung. Peran virus bagi makhluk hidup lain. Virus pun digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. Beri plus untuk kelompok 5 ya. Oke, lanjut ke kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang jurnal ilmiah yang sudah ditampilkan ini. Imunisasi HPV adalah pencegahan primer untuk kanker serviks. Bekerja meningkatkan kemampuan sistem imun untuk mengenali dan menghancurkan virus ketika masuk ke dalam tubuh sebelum terjadi infeksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan remaja putri tentang imunisasi HPV sebelum dan sesudah diberi penyuluhan. Beri plus untuk kelompok 3, bagus ya. Kelompok yang paling kompak ketika presentasi gantian dengan anggota kelompok lain ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan sebaiknya seorang wanita melakukan vaksin untuk pencegahan
virus tersebut. Silakan kelompok 3. Di usia 9 sampai 12 tahun. Alasannya kenapa? Itu masuknya menstruasi. Kalau masa menstruasi sudah terjadi, artinya sistem reproduksinya sudah matang. Karena sudah matang, maka rentan terhadap penyakit itu lebih besar, sehingga diperlukan adanya imunisasi itu tadi. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok 2 tentang terapi gen dari bioteknologi untuk kesehatan. Jadi topik masalah utama yang diangkat dari jurnal ilmiah di atas adalah membahas tentang rekayasa perkembangan genetik virus yang disalurkan dalam bentuk terapi gen yang menjadi jalur pengobatan untuk memperbaiki gen yang abnormal. Proses rekayasa genetika pada teknologi terapi gen meliputi tahapan berikut: isolasi gen target, penyisipan gen target ke vektor transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, itu penyebabnya gen itu bisa jadi abnormal itu apa aja? Silakan dijawab kelompok 2. Selain keturunan mungkin dari makanan. Abnormalnya sel itu bisa disebabkan oleh kontaminasi bahan makanan, bisa bahan kimia, juga bisa contoh bahan karsinogenik yang biasanya ada di plastik ya. Karena bahan kimianya itu tidak mudah terurai sehingga mengendap ke dalam tubuh. Contoh yang lain, mengkonsumsi mie instan atau bahan pewarna kaos yang warnanya sangat mencolok. Saya berikan penjelasan secara ringkas dari materi kita kali ini. Ini contoh penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Ini yang pada tumbuhan, contohnya tobacco mosaic virus. Ya, ini pada manusia, HIV ya, sakit AIDS. Kemudian peranan virus yang menguntungkan, pembuatan vaksin. Kemudian vektor dalam transfer gen. Tadi ada terapi gen yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi ya. Sebelum menyimpulkan, saya minta ada yang bercerita tentang kampanye virus. Saya sudah jadi sketsanya, Pak. Sudah jadi, bagus. Jadi nanti saya rencananya kampanyenya tentang bahayanya COVID. Saya uploadnya di Instagram, Pak. Siapa yang mau menyimpulkan tentang peranan menguntungkan dan merugikan virus? Kalau yang menguntungkan itu bisa menjadi faktor rekayasa genetika virus. Terus pembuatan vaksin yang merugikan itu virus dapat menyerang manusia. Kayak virus influenza virus itu menyebabkan penyakit rabies. Virus itu dapat menyebabkan penyakit rabies. Dengan video yang saya buat, yang melihat tuh bisa termotivasi gitu loh, Pak. Bisa influence, bisa mengajak kalau emang pas masa pandemi gini nih tetap pakai masker, social distancing, cuci tangan. Sekarang saya minta ada yang merefleksi manfaat pembelajaran kita kali ini apa, kemudian kita hubungkan dengan kehidupan, aplikasinya bagaimana. Tadi kita belajar kalau virus itu ada kerugiannya juga dan itu menyebabkan penyakit, dan penyakit itu kan kita bisa meningkatkan imun pakai vaksin, jadi bisa kita terapkan sehari. Anak-anak, tolong nanti saya beri link untuk mengerjakan post-test ya. Bisa dilihat di link chat ya, soal post-test dan maupun penilaian diri serta absensi ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bakteri, bab baru ya. Setelah kita membahas bab virus, kemudian minggu depan kita membahas bakteri. Anak-anak dipersiapkan untuk membaca literatur bacaan maupun materi yang berhubungan dengan struktur bakteri dan klasifikasi bakteri. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semuanya diberikan kemudahan dalam menggapai cita-citanya. Amin. Oke, orang tua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Amin. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, ini suatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.